Permisi, Bu. Ya, kita masuk deh. Makan dulu. Selamat pagi, Bu. Maaf mengganggu. Ya, tidak apa-apa. Apakah Ibu ada waktu? Ya, kebetulan Ibu ada waktu sekitar 45 menit. Oh, begitu. Baiklah, Bu. Saya akan memanfaatkan waktu tersebut se-efisien mungkin. Ya, boleh Ibu tahu sebelum kita mulai nama adik dan adik berasal dari mana? Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Ida Widya Padmadewi, bisa dipanggil Dayu. Asal saya dari Sukesada. Oh, iya. Perlu adik ketahui, Ibu mau bertanya dulu, sebelum kita mulai, apa adik sudah pernah melaksanakan wawancara konseling sebelumnya? Sudah, Bu. Kebetulan saya sudah pernah melakukan konseling dengan Bapak Wayan, Bu, tapi di sekolah. Oh, ya. Di sini perlu Ibu tekankan lagi bahwasanya dalam wawancara konseling ini adik berperan sebagai konselor dan Ibu berperan sebagai konselor. Ibu harapkan di sini adik yang lebih banyak aktif nanti dalam mengemukakan masalah dan mencari solusinya. Adik juga tidak perlu segan untuk mengungkapkan segala masalah yang adik punya, karena di sini Ibu akan menjaga kerahasiaan dari permasalahan yang diungkapkan pada Ibu. Bagaimana, Dek? Ya, Bu, saya siap. Baiklah, kalau begitu silahkan adik ceritakan permasalahan apa yang sedang adik alami saat ini. Begini, Bu, sebenarnya saya pengen banget kuliah, tetapi orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan kuliah. Mereka menyuruh saya untuk bekerja saja. Tapi saya ingin melanjutkan kuliah karena cita-cita saya adalah sebagai seorang guru, begitu, Bu. Dari Ibu tahu kenapa orang tua adik tidak setuju, kenapa kalau adik melanjutkan? Kata orang tua saya, mereka tidak mampu untuk membiayai saya untuk melanjutkan kuliah saya nanti. Tadi adik kan mengatakan orang tua adik tidak mampu untuk melanjutkan adik untuk kuliah lagi. Kalau Ibu boleh tahu pekerjaan orang tua adik saat ini sebagai apa dan adik bersaudara berapa orang? Kerjaan orang tua saya yaitu ibu saya sebagai pedagang, tapi ayah saya tidak bekerja karena
semenjak saya duduk di bangku SMP, ayah saya sudah mengalami penyakit kanker. Makanya dia tidak bisa bekerja. Sedangkan saya bersaudara 2 orang dan adik saya masih duduk di bangku SMP. Berarti yang berperan sebagai kepala keluarga di sini ibu adik. Iya. Kira-kira penghasilan per bulannya berapa? Penghasilan sebulan kira-kira 800 ribuan, Bu. Itu pun belum termasuk biaya pengobatan ayah saya. Oh, jadi di sini intinya adik tidak berani bilang kepada orang tua kalau adik ingin kuliah seperti itu. Baik deh, di sini ibu akan memperkenalkan adik satu teknik konseling, yaitu teknik kursi kosong. Di mana teknik kursi kosong ini digunakan apabila klien atau konseling tersebut tidak mampu mengungkapkan permasalahannya kepada orang yang bersangkutan. Apakah adik siap melakukan ini, atau mungkin sebelum kita mulai ada yang bisa ditanyakan? Iya, Bu, saya siap untuk melakukan teknik konseling, yaitu teknik kursi kosong. Baik, sekarang silahkan adik duduk menghadap kursi kosong yang ada di sebelah kanan adik. Sudah siap deh? Silakan anggap saja di kursi kosong tersebut ada ibu adik, dan silakan adik ungkapkan hal-hal apa saja yang ada di pikiran adik yang tidak bisa adik keluarkan. Bu, sebenarnya saya ingin banget kuliah karena cita-cita saya adalah saya ingin menjadi seorang guru. Walaupun nantinya pas saya kuliah saya sanggup untuk bekerja, saya akan menanggung resikonya, Bu. Baik dek, silahkan ulangi sampai beberapa kali sampai adik merasa benar-benar siap untuk mengungkapkannya secara langsung kepada orang tua adik. Bu, saya pengen banget melanjutkan kuliah saya nanti karena cita-cita saya ingin menjadi guru. Walaupun nantinya saya kuliah sambil bekerja, saya sanggup menanggung resikonya, Bu. Bu, saya ingin banget melanjutkan kuliah. Walaupun nantinya saya kuliah sambil bekerja, saya sanggup untuk menanggung resikonya, Bu. Sudah, Bu. Baik, silakan. Apakah yang adik lakukan tadi sudah membuat sedikit perasaan adik merasa lebih tenang? Sudah, Bu, saya merasa sedikit lebih tenang karena saya sudah bisa mengungkapkan perasaan saya. Dan apakah nanti adik mampu mengungkapkannya secara langsung kepada orang tua adik secara nyata seperti itu? Saya akan berusaha, Bu, untuk mengungkapkan perasaan saya kepada ibu saya, walaupun agak sulit saya lakukan, Bu. Baiklah dek, kebetulan waktunya juga sudah habis. Ibu ada rapat siang ini. Nanti kalau adik mempunyai permasalahan lagi, adik jangan segan-segan datang ke ruangan ini. Baik, Bu, terima kasih. Maaf mengganggu. Saya permisi keluar dulu, Bu, ya. Ya, tidak apa. Temani aku, temani aku, bila nanti kau milikku, bila nanti aku milikmu. Mencintaimu ku rasakan begitu indah, kasih sayangmu ku rasakan sungguh sempurna.